Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV yang berbahagia, kembali kita berjumpa lagi dalam sebuah acara yang mengupas kehidupan sehari-hari yang kita temui di tengah-tengah kita. Dan pemirsa, pemilu sebentar lagi sudah dekat. Tentunya semua baik seluruh umat dipersiapkan untuk memilih yang terbaik dari yang baik. Tema kita kali ini adalah cara memilih yang baik untuk menghindari yang buruk. Tepatnya mungkin cara memilih yang terbaik untuk menghindari yang buruk. Bersama saya sudah hadir juga Bapak Quraisy Shihab, narasumber tetap yang tetap sehat juga hari ini. Alhamdulillah. Pemirsa, untuk lebih singkatnya mari kita dengarkan uraian tema kita yang akan disampaikan oleh Pak Quraisy. Silakan Pak Quraisy. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita berbincang-bincang tentang memilih, pemilihan dan lain-lain sebagainya. Ada tentu kita lihat makhluk ini bertingkat-tingkat. Ada makhluk hidup, ada makhluk tak bernyawa. Makhluk yang hidup lebih tinggi tingkatan dan kualitasnya daripada yang tak bernyawa. Tumbuhan lebih tinggi dari bangku ini. Makhluk hidup bertingkat-tingkat lagi. Yang tertinggi di antara seluruh makhluk hidup itu adalah manusia. Mengapa? Karena manusia diberikan oleh Tuhan kemampuan memilih dan memilah, kemudian mempertanggungjawabkan pilihan. Anak kecil dia bisa memilih, tetapi dia belum mempertanggungjawabkan pilihannya. Anda kalau sebagai pemilih pertama, pemula kali ini, sebelum ini Anda manusia terhormat, tetapi belum bertanggung jawab, belum dituntut tanggung jawab. Nah, karena itu manusia adalah makhluk yang sangat terhormat, dianugerahi Tuhan kemampuan memilih, memilah dulu, baru memilih, dan hasil pilihannya itu harus dia pertanggungjawabkan. Pilihan yang diberikan oleh agama kepada manusia yang bertanggung jawab ini bukan saja pada memilih pimpinannya yang sekecil-kecilnya pun. Anda boleh memilih pakaian Anda, silahkan. Mau pakai biru, mau pakai putih, mau pakai tertutup, mau pakai tidak, itu hak Anda, silahkan. Tapi Anda harus bertanggungjawabkan. Ya kan? Oke. Mau kawin, Anda punya hak untuk memilih. Kalau ayah memilihkan, Anda tidak setuju, Anda berhak menolak. Kita diberi itu. Kita berbeda dengan alam raya. I'tiya tau'an au karhan. Allah berfirman kepada alam raya, datang, suka atau tidak suka kamu harus datang. Wahai matahari, suka atau tidak suka, kamu harus terbit dari sebelah timur. Hai air, kamu harus mencari jalan yang ini. Kalau manusia, tidak. Nilai yang tertinggi dalam pandangan agama adalah agama. Ya kan? Mau percaya, mau tidak percaya, silakan. Man syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, silakan. Yang tidak mau beriman, silahkan, pilihlah. Tetapi tanggung jawabkan pilihan Anda. Dalam konteks pemilihan umum kita yang kita hadapi ini, ada satu sabda Nabi. Beliau bersabda begini, kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, begitu juga diangkat pimpinan kalian.
diangkat siapa yang memerintah kalian. Sebagaimana keadaan kalian, begitu juga. Salah satu maknanya, siapa yang menentukan pimpinan? Keadaan kalian. Mau pimpinan yang baik? Kalian yang menentukan. Pilihlah yang baik. Mau yang buruk? Silahkan pilih. Mau si A? Silahkan pilih. Mau si B? Silahkan pilih. Di sisi lain ini juga bermakna apa? Jangan salahkan siapa-siapa kalau setelah Anda memilih, terpilih yang tidak Anda, yang pada akhirnya Anda tidak setuju karena Anda yang salah tidak memilih, atau karena Anda yang salah karena salah pilih, ya kan? Yang ketiga maknanya, pemimpin yang baik itu adalah yang bisa memahami aspirasi masyarakatnya. Nah, ini rambu-rambu umum, ya kan? Nah, kalau kita berbicara menyangkut Al-Quran, kita tidak menemukan uraian spesifik tentang siapa yang terbaik untuk menjadi pimpinan. Ini tentu diserahkan kepada masing-masing kita. Diserahkan kepada masyarakat. Boleh jadi masyarakat ini menganggap yang begini yang baik, masyarakat ini menganggap yang begitu yang baik. Pemuda-pemuda barangkali atau pemudi-pemudi ingin yang ganteng, ya kan? Yang seniman ingin yang seniman, terserah. Nah, tetapi secara umum Al-Quran memberi paling tidak dua sifat utama yang hendaknya menghiasi diri seorang yang Anda pilih. Mau kawin harus ada dua sifat. Mau pimpinan perusahaan harus ada dua sifat. Mau presiden minimal dua sifat. Saya cerita. Kita lihat di Al-Quran ya. Ada dua orang gadis, anaknya Nabi Syuaib, sedang ingin mengambil air di sumur. Tiba-tiba banyak orang, dia tidak bisa berdesak-desakan. Datang Sayyidina Musa, Nabi Musa. Dia tanya, kamu mengapa? Dia bilang, kami mau ambil air, ini masih orang banyak. Nabi Musa ini terus bilang, biar saya ikut ambil. Dia ambilkan air. Pulang ke rumahnya. Si gadis ini dua-duanya cerita pada orang tuanya. Ada tadi yang bantu kami, jadi kami bisa cepat pulang. Terus salah satu rupanya kagum kepada Sayyidina Musa. Ini, dia mau pilih suami nih. Dia katakan apa? Ayah, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang paling baik kamu pekerjakan, yang sekaligus maksudnya supaya dia jadi suami saya, adalah al-qawiyu al-amin, yang kuat dan terpercaya. Mau pilih yang terbaik, pilihlah yang kuat dan yang terpercaya. Kekuatan itu bisa bermacam-macam. Kalau Anda mau orang yang angkat suatu yang berat, yang kuat fisiknya. Dalam konteks kepemimpinan, yang kuat leadershipnya, yang kuat pengetahuannya. Itu satu. Tapi jangan hanya yang kuat, harus yang terpercaya. Tuhan pun, kita lihat ini isyaratnya di Al-Quran, Tuhan pun itu kan Tuhan memilih malaikat yang menjadi kepercayaannya menyampaikan wahyu. Malaikat siapa itu? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Dikatakannya Zumirrah. Dia memiliki kekuatan. Wa muta'in sama amin. Dia terpercaya. Kalau begitu, jangan salah pilih. Kenal yang Anda pilih. Ya kan? Harus yang kuat, terserah dalam bidang apa,
pilih suami juga begitu. Mungkin kalau pilih istri bukan yang kuat lagi ya. Paling tidak kuat kepribadiannya, terpercaya. Nah, itu yang satu. Nabi Al-Quran juga sebenarnya mewanti-wanti, jangan terpengaruh oleh ucapan. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada orang-orang yang kamu kagum dari ucapannya, padahal cuma ucapannya. Nabi mengingatkan, saya tidak takut terhadap umatku menyangkut seorang mukmin, tidak juga menyangkut seorang kafir. Kalau mukmin, imannya bisa menghalangi dia melakukan keburukan. Ya. Kalau kafir, kekufurannya akan menjadikan dia akhirnya binasa. Yang saya khawatirkan seorang munafik yang omongannya sangat manis, kamu kenal, kamu setujui, tapi perbuatannya kamu katakan ini enggak benar. Karena itu ada pesan, saya ingin bacakan pesan itu. Dia katakan begini, iza wajadtum aqlahu matinan farwaida. Kalau kamu menemukan satu orang, nanti kan ini ada kampanye tau, semuanya kan pasti yang dipilih itu yang pandai-pandai ngomong, pandai berargumentasi, yang kelihatannya cemerlang pemikirannya. Dikatakan, kalau kamu mendapatkan seorang yang akalnya, pikirannya cemerlang, jangan cepat-cepat berkata itu dia. Farwaida la yaghurrannakum, jangan kamu terperdaya oleh ucapan itu. Hatta tarau ama hawahu yakunu ala aqlihi am yakunu ma'a aqlihi ala hawa. Lihatlah dulu apakah hawa nafsunya itu membimbing kecerdasan intelektualnya, atau kecerdasan intelektualnya yang membimbing hawa nafsunya. Gimana maksudnya? Ada orang dia punya hawa nafsu, dia lantas licik. Ada orang menggunakan akalnya untuk ini. Unzuru aidan kaifa mahabbatuhu lirri'asal batilah. Perhatikan juga bagaimana sikapnya terhadap kedudukan. Apakah dia senang pada kedudukan, berambisi meluap-luap terhadapnya? Karena fa inna finnasi man khasira dunya wal akhirah wa yatruku dunya lid dunya wa yara anna lazzatar ri'asal batila afdal min lazzatil amwali wan ni'amil mubahah. Ada orang yang mau rugi dunia akhirat untuk dapat kedudukan. Ada orang yang mau merugikan dunianya untuk mendapat kedudukan. Dia mengorbankan makanan yang enak, dia mengorbankan nikmat-nikmat yang halal untuk juga dapat kedudukan yang batil. Hati-hati. Dia tidak layu bali bima fata min dinihi iza salimat lahur ri'asa. Ada orang yang tidak memperdulikan rugi dirinya, rugi agamanya, rugi negaranya demi mendapat kedudukan. Hati-hati. Ini peringatan. Oke. Jadi kita dapat berkata, jangan cepat-cepat terpengaruh oleh ucapan. Ya kan? Nah, yang kedua yang diperingatkan oleh agama, oleh Al-Quran. Saya bisa bertanya, ada orang memilih fakultas. Ya, untuk apa pilih fakultas? Ada orang berkata, oh iya, nanti kalau saya lulus, saya bisa dapat pekerjaan yang baik.
bisa dapat uang yang banyak. Faktor penilaiannya ini bahwa itu bagus apa? Faktor materi. Iya. Oke, satu. Ada orang yang menilai suatu pendapat itu benar kalau diucapkan oleh tokoh A. Ada enggak yang begitu? Ya. Oh, itu sudah Plato berkata begitu, pasti benar. Itu sudah filosof ini berkata begini, pasti benar. Itu kan penilaian ya. Apakah penilaian semacam itu baik? Nah, kita buka lembaran Al-Quran. Dulu ada orang-orang yang masuk Islam. Dia tidak faham nilai ajaran Islam. Dia hanya lihat sosoknya Nabi Muhammad. Tokoh. Ya kan? Begitu ada isu Nabi Muhammad meninggal, semuanya murtad. Orang-orang ini. Itu berarti faktor penilaian terhadap baiknya ini pada tokoh atau pada ide. Pada tokohnya. Nah, hambatan utama dari kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan lahir dan batin manusia itu terdapat pada cara penilaian manusia. Kalau Anda menilai sesuatu itu baik karena ada keuntungan materi, kalau Anda menilai sesuatu itu baik karena si A yang tokoh mengucapkan itu, Anda rugi. Nilailah sesuatu berdasar faktor-faktor intern, bukan faktor ekstern. Nah, ayat Al-Quran turun mengecam orang-orang yang menilai, oh ini Islam bagus karena tokoh ini. Dikatakannya, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya sekedar rasul. Afa immata au kutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia meninggal atau terbunuh, kalian lantas akan kembali kepada kekufuran karena tokoh kalian sudah tidak ada? Karena kalian menilai inilah ini. Tidak. Mayyanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'an. Apa maksudnya ayat ini? Jangan memilih karena Anda dikasih duit. Ya, oh ini bagus nih, lebih banyak dia kasih saya dari itu. Ya, karena Anda menilai itu baik kalau itu faktor ekstern. Jangan menilai, oh ini orangnya gagah, ini orangnya begini. Tidak. Nilailah kebaikan dan keburukan sesuatu berdasar faktor-faktor intern. Dengarkan kampanye. Lakukan penilaian. Tapi jangan karena itu. Itulah yang terbaik. Nah, yang ketiga yang kita lihat dari tuntunan ayat-ayat Al-Quran, mungkin yang pemula-pemula belum banyak tahu. Ya kan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu, yang Anda percaya, kalau Anda tidak tahu. Siapa yang ditanyai? Orang yang tahu. Jangan sembarang tanya orang. Nah, yang keempat, dan ini yang terpenting, sebelum melakukan pilihan, bermohonlah petunjuk kepada Allah. Itu ada dalam ajaran Islam, namanya salat istikharah, ya kan? Salat meminta petunjuk. Karena apa? Sekali lagi saya ingin ingatkan, apa yang Anda pilih, Anda harus pertanggungjawabkan. Itu tanggung jawab. Kalau sudah bersungguh-sungguh berpikir, menilai, serahkan kepada Allah. Ini rambu-rambu. Ini antara lain rambu-rambu yang diberikan oleh agama dalam konteks memilih. Jangan terpengaruh oleh ucapan. Lakukan penilaian secara objektif. Pilihlah. Dan rambu-rambu ini
adalah rambu-rambu yang mantap yang harus diperhatikan, karena kita lihat lagi pilihan. Makana li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyar. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, antara lain rambu-rambu ini, Anda tidak boleh lagi punya pilihan rambu yang lain yang bertentangan dengan ini. Jadi apa yang saya ingin katakan, jangan pilih yang tidak kuat leadershipnya. Terserah mau laki-laki atau perempuan, saya tidak bicara. Leadership yang kuat, ya kan? Jangan pilih orang yang nggak tahu persoalan. Itu kira-kira rambu-rambu yang bisa membantu kita dari segi agama dalam memilih yang terbaik. Oke, saya kira itu yang saya akan kemukakan. Dan saatnya sekarang sesi tanya jawab. Di sini sudah hadir mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Budi Luhur. Kita akan beri kesempatan satu-satu untuk bertanya. Dimulai dari sebutkan nama dan pertanyaannya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz. Nama saya Ratna. Saya hanya ingin tanya, kebetulan saya adalah pemilih pemula. Ini adalah pertama kalinya saya memilih. Saya sangat sulit untuk memilih kira-kira partai mana atau caleg mana yang harus saya pilih dengan begitu banyaknya orang di dalam surat kartu suara itu. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira bagaimanakah cara kita sebagai pemula ingin tahu jika itu adalah merupakan pilihan yang tepat bagi kita, terutama saya. Jika dilihat dari pengalaman, saya tidak punya pengalaman dalam memilih. Jadi cara melihatnya, kebetulan di situ ada partai Islam, ada partai yang nasionalis juga, dan kebetulan saya memang mahasiswa dari ilmu sosial dan politik. Ada beberapa pengetahuan yang saya tahu, tapi dari situ kan jadi membuat saya bimbang antara pilihan politika atau antara hati nurani. Yang manakah yang benar-benar menjadi pilihan saya? Kira-kira Pertanyaannya saya. puitis banget. Terima kasih. Iya. Silakan Pak Grace. Baik, kalau saya tangkap yang terakhir, yang manakah yang saya pilih, pilihan politik atau hati nurani, ya toh? Hati nurani Anda. Jangan pilih karena kepentingan politik. Tapi kalau memang kepentingan politik itu bertentangan dengan nurani Anda, tetapi upayakanlah kepentingan politik Anda sejalan dengan nurani Anda. Jadi pilihan tanggung jawab itu justru Anda. Satu hal saya ingin katakan, seorang dituntut untuk bersungguh-sungguh melakukan penilaian dan pilihan yang sesuai dengan hasil renungan, pilihan dan nuraninya. Seandainya pilihannya keliru, dia dapat 1 pahala. Kalau benar, dia dapat 2. Selama dia sudah bersungguh-sungguh dan sesuai dengan nuraninya, tidak ada kepentingan duniawi. Itu sebabnya Nabi juga bersabda begini, siapa yang memilih yang baik, padahal ada yang lebih baik dari itu, maka dia telah berkhianat. Jadi jangan pilih yang baik, pilih yang terbaik. Terbaik buat siapa? Terbaik buat bangsa, terbaik buat negara. Ya, karena kita hidup di negara ini. Bukan yang terbaik buat negara lain, bukan yang terbaik buat kelompok tertentu, yang terbaik buat bangsa, siapapun dia. Oke. Cukup? Ya. Yang lain? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ramadia Fandi. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, tadi pada poin pertama dan kedua Bapak mengatakan janganlah kita memilih pemimpin yang munafik.
bagaimana cara kita mengetahui, oh setelah kita pilih dengan hati nurani kita, setelah kita mengetahui, oh sepertinya dengan berbagai pertimbangan ia adalah pemimpin yang baik bagi saya, dan saya pikir dia juga baik buat negara ini gitu kan. Tapi setelah ternyata kita pilih dalam beberapa bulan ia menjalankan pemerintahan, kok mulai kelihatan gitu belang-belangnya, kok oh ternyata ini bukan pemimpin yang baik gitu, dan ada pemimpin terus, gitu ya. ternyata yang lebih baik dari ini gitu. Itu pertama, apakah kita sebagai warga negara, oh saya ngerasa berdosa nih udah milih dia. Terus yang kedua, bagaimana kiat-kiat kita terutama mahasiswa-mahasiswa pemula ini mengetahui bahwa langkah ke depan seorang pemimpin ini adalah langkah yang baik untuk dia kita pilih sebagai seorang pemimpin. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi begini, kalau sudah terpilih lantas ternyata keliru, nasi sudah jadi bubur. Jadikan itu pelajaran untuk pemilihan yang akan datang, ya kan? Jangan lantas, wah ini bukan ini yang saya kehendaki, atau ini ternyata ini, lantas Anda berontak. Tidak. Kita harus tetap taat. Itu satu. Yang kedua tadi, yang terpenting jadikan itu pelajaran. Jadikan itu pelajaran. Ya kan? Itu pertanyaannya. Masih ada yang saya belum jawab. Pertanyaan yang kedua, apakah bagaimana cara kita mengetahui kiat-kiat cara memilih seorang pemimpin yang baik? Anda perlu, sebenarnya memang buruk membeli kucing dalam karung. Buruk Anda kawin dengan gadis yang Anda belum pernah lihat. Ya, buruk juga kawin dengan pemuda yang Anda tidak pernah lihat. Jadi lihatlah dia, kenallah dia, kenallah dari masa lalunya bagaimana, pelajari, kenallah bagaimana pikiran-pikirannya, kenallah bagaimana visi dan program-programnya. Kalau tidak bisa kenal dia, coba cari siapa temannya untuk Anda kenal dia. Nah, karena itu tadi, jadi itu kiat-kiat untuk itu. Nah, baru perhatikanlah apa sifat-sifat pemimpin yang baik. Baru perhatikan ini sudah ada pada dia atau tidak. Saya kira itu. Cukup. Ya. Selanjutnya yang ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tika. Agak keras sedikit. Ya, mungkin saya jadi ingat dengan salah satu hadis Nabi, bahwa Nabi Muhammad pernah berpesan pada umatnya bahwa janganlah kamu itu memilih seorang pemimpin yang pemimpin itu ingin, atau pilihlah saya menjadi seorang pemimpin kamu, seperti itu. Itu kan sama saja melambangkan suatu kesombongan seorang pemimpin itu sendiri, gitu loh. Nah, yang saya herankan pemimpin sekarang ini, gitu ya, itu mereka malah berbondong-bondong, bahkan berseru-seru untuk pilihlah saya untuk menjadi pemimpin kamu, seperti itu. Nah, yang saya bingungkan, dengan kata lain kan pemilih juga seperti itu maknanya, gitu loh. Jadi apakah jadi solusinya, gitu loh. Nah, biasanya kan dengan pemilu kan sama saja dengan mengenalkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, istilahnya tak kenal maka tak sayang, seperti itu kan Ustadz. Maka dari itu yang bikin pertanyaan saya, nah itu kan sama saja dengan bertolak belakang dengan hadis Nabi, karena mereka juga menginginkan dipilih sebagai seorang pemimpin, seperti itu. Nah, yang kedua, seumpamanya nih, dalam sekarang kan partai banyak sekali, apalagi yang membawa nama religi atau parpol Islam lah, partai Kristen lah, yang lain lah, seperti itu. Padahal Allah juga pernah berfirman bahwa kita tidak diperbolehkan memilih seorang pemimpin yang kafir, gitu kan, atau yang mensekutukan Allah. Nah, seumpamanya nih, kita itu pemimpin kita, atau nanti pemilu ada terpilihlah seorang pemimpin yang kafir, itu bagaimana solusinya? Terima kasih.
Terima kasih. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama, kita sebenarnya ada satu episode yang berbicara tentang kampanye. Memang ada orang-orang yang berkata seperti apa yang dikatakan tadi, oh pemimpin orang yang berkata pilih saya, tonjolkan diri saya, jangan beri dia. Itu maksudnya orang yang terlalu berambisi. Itu. Nabi Yusuf pernah berkata kepada raja, jadikanlah aku bendahara negara. Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Saya ini orang yang bisa memelihara harta dan punya pengetahuan. Itu ucapan bukan lahir dari ambisi. Partai-partai ini menyampaikan visinya, menyampaikan programnya, menyampaikan langkah-langkahnya. Kita tidak bisa memilih kalau kita tidak tahu apa. Jadi boleh-boleh saja, asal jangan berambisi. Ambisi yang meluap-luap itulah yang mengantar orang mengucapkan janji-janji palsu. Ambisi yang meluap-luap itulah yang mengantar orang memuji dirinya melebihi kadarnya. Nah, jadi kalau ada nanti yang berkampanye bilang, oh ini krisis negara ini bisa saya selesaikan dalam setahun, itu, atau tiba-tiba dia berkata, kalau saya jadi pimpinan, gratis biaya sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi, itu masih terlalu jauh itu, ya kan? Nah, itu jadi boleh saja, ya. Nah, kita dilarang. Memang ada firman Allah, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tapi saya ingin memberitahu Anda, kata kafir itu bukan cuma orang yang tidak percaya pada Nabi Muhammad. Kata kafir itu digunakan Al-Quran buat siapapun yang tindakan dan aktivitasnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Jadi bisa saja mungkin dia mengaku dirinya Muslim, tapi dia dinilai kafir. Jangan pilih itu. Bisa saja satu orang keberagamaannya tidak begitu kuat, tetapi dia memiliki kekuatan leadership yang kuat dan dia adil, itu lebih baik daripada orang yang agamanya kuat tetapi leadershipnya lemah. Itu sebabnya ada seorang ulama besar bernama Ibnu Taimiyah berkata, kalau dia kuat, keberagamaannya tidak terlalu kuat, dan ada yang agamanya kuat sekali tapi leadershipnya, kekuatannya tidak terlalu keras, maka pilih yang kuat, karena kekuatannya itu untuk seluruh masyarakat, dosanya untuk dirinya. Ini yang baik, kebaikannya untuk dirinya, kelemahannya itu. Jadi begitu, ya. Pertanyaan yang lain? Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yusron. Tadi menarik Bapak bicara tentang mengenai pemimpin yang ideal dalam perspektif Islam. Ada dua kalau saya tangkap. Pertama adalah orang yang memiliki kekuatan, kemudian orang yang terpercaya. Bagaimana kalau seandainya saya masukkan satu, Pak, yang menurut saya ini yang tidak ada adalah kebijaksanaan. Saya pikir pemimpin perlu juga bijak. Nah, kedua, saya sedikit melihat dan mungkin perlu sekali, kebetulan saya dapat kesempatan bicara dengan Bapak mengenai pemilihan umum ini. Kalau tadi saya lihat banyak dari teman-teman saya yang berbicara mengenai Islam menjawab berbagai hal yang tadi yang dijelaskan, sepertinya ada kesan ada kontradiktif antara pemilihan umum yang dimanifestasikan dalam sebuah sistem demokrasi dengan Islam itu sendiri, gitu loh Pak. Karena kalau Islam kan melihatnya cari kita pemimpin yang artinya memang umat setuju, orangnya baik, amanah, udah. Tapi kalau dalam sistem ini kan
ada pertarungan sehingga ada partai. Nah, ini yang menurut saya ada satu kontradiktif yang perlu Bapak mungkin dijelaskan ke kita, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Yang pertama, kata kuat itu, kalau kita katakan kuat leadershipnya, itu mencakup banyak sifat. Yang kuat leadershipnya pasti bijaksana, pasti adil, ya kan? Pasti sabar, pasti tekun. Ini banyak sekali bisa terjadi. Tetapi belum tentu semua orang yang sabar, tekun, pandai. Belum tentu dia, yang lebih penting lagi, memiliki kepercayaan amanat. Banyak orang yang kuat, yang pandai, yang ini, tapi dia korupsi. Dia tidak amanat. Nah, jadi dua itu sebenarnya bisa dijabarkan lebih banyak lagi, tergantung masing-masing kepada jabatan yang ingin dijabatnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pemilihan dan lain-lain sebagainya sebenarnya tidak harus dipertentangkan antara sistem yang kita terapkan sekarang ini dengan tuntunan-tuntunan umum kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran hanya memberi tuntunan umum. Saya tadi katakan hanya rambu-rambu. Sewaktu pemilihan, sistemnya dan lain-lain sebagainya, itu diserahkan kepada masing-masing masyarakat bagaimana yang terbaik buat dia. Kita sudah punya peraturan, itulah yang terbaik buat kita. Yang penting, karena kita bicara soal pemilihan, yang penting jangan dipaksa oleh suatu keadaan yang menjadikan Anda memilih bukan sesuai dengan nurani Anda, yang bukan sesuai dengan pendapat Anda. Itu yang bertentangan dengan Islam. Tetapi kalau sudah sesuai, siapapun Anda sudah tidak sesuai dengan kriteria-kriteria umum, maka sudah oke. Kita tidak. Dia bertentangan kalau politiknya politik kotor, ya kan? Itu yang tidak direstui. Tapi kalau politiknya politik bersih, politik itu dalam Islam ada rambu-rambunya. Seperti orang main catur. Orang yang main catur itu saling mau menang kan? Tapi ada enggak rambu? Begitu Anda mau melangkahkan benteng seperti langkah kuda, Anda melanggar. Tapi kalau Anda melangkahkan benteng sesuai langkahnya, kuda sesuai langkahnya, pion sesuai langkahnya, dan ingin mengalahkan lawan Anda, wajar-wajar aja. Kalau satu partai politik ingin mengalahkan lawannya karena dia merasa dia lebih bisa, tetapi dalam koridor yang dibenarkan oleh Islam. Jelas ya? Oke. Baik, terima kasih teman-teman dari Universitas Budi Luhur. Ke pemirsa yang berbahagia, demikian tadi uraian singkat tema kita di episode Lentera Hati di siang hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat hikmah dari tema kita hari ini. Saya atas nama seluruh kerabat kerja Metro TV mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.